itu dalam perang. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan dalam perjalanan amar ma'ruf nahi munkar itu dakhilun wa mundarijun fi fadli du'a ilallah, itu masuk dalam keistimewaan berdakwah di jalan Allah. Jadi berdakwah itu panjang. Pemahaman dakwah itu bukan cuma sekedar ngajar. Jadi menebarkan ilmu itu dakwah. Kemudian juga nasihatin orang, dakwah. Kita menebar ilmu boleh di majelis, boleh di masjid, mushola, atau di warung kopi mungkin. Kita mau dakwah misalnya di warung kopi, sambil ngobrol sama orang, mereka belum bisa zikir, ajarin zikir. Mereka belum bisa kenal Allah, ajarin sambil ngopi. Ya, sambil ngopi, bukan sambil ngerokok nih saya bilang. Ingat, sambil ngopi, bukan sambil ngerokok. Dakwah di situ. Kemudian, gak mungkin kan guru-guru kita disuruh ke warung-warung kopi. Ya kan, gak mungkin kan guru-guru kita suruh jalan tuh atau duduk di jalanan. Jangan. Biarkan kita yang ada di warung kopi, biarkan kita yang ada di jalan-jalanan untuk dakwah. Biarkan kita dakwah lewat bakers, lewat motor yang touring. Mana film? Ini dia, lewat touring. Dakwah bagus. Jangan guru disuruh touring, masuk angin. Biarkan kita sebagai murid yang berdakwah, yang menjadikan dakwah kita menjadikan dakwah akar rumput. Jadi itu dakwah, ya kan? Nasihatin orang pun, nasihatin orang dimanapun kita bisa nasihatin orang. Habis ngaji, habis sholat, di bawah pohon atau di bawah beduk atau dimanapun santai, atau kita bersilaturahim, nasihatin orang. Sekira-kira tuh orang udah ngopi, udah makan, nasihatin. Jangan orang lagi lapar kita nasihatin. Orang lagi nyari kerja, orang lagi kerja kita nasihatin. Orang lagi kerja kemudian kita nasihatin. Jangan dong. Lagi santai gitu. Bahkan berjuang di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, ada perjalanan amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau ada kemungkaran tuh, bagaimana kita bisa hilangkan? Itu namanya masuk dalam dakwah di jalan Allah. Wa ila sabilihi, dan masuk dakwah menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna jami'a dzalika min anwa'ihi wa aqsamihi, dan itu masuk dalam bahagian dan macam dakwah. Kita nggak bisa ngajarin, tapi orang-orang tuh kita kasih kitab. Seperti kemarin kajian saya punya guru Al-Habib Umar ketika di Istiqlal Sabtu, Minggu, Senin, banyak orang-orang yang menebarkan kitab, ribuan kitab ditebar, dan itu dakwah. Orang-orang bisa ngaji dan membaca kitab lantaran ada kitabnya. Kitab Gom yang Tughyan yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, ya kan? Atau di mana saja, atau misalnya ada orang butuh bantuan kita atau butuh hajat kepada kita, bantu, itu juga dakwah. Ada orang sakit, kita anterin lewat motor atau lewat mobil, atau ada orang butuh apapun, kemudian kita niatkan lillah, jadi dakwah. Jadi dakwah itu banyak jamaah sekalian. Jangan kita mempunyai satu pemahaman bahwa dakwah cuma sekedar ngajar kitab saja, atau dakwah ceramah di atas mimbar saja. Betul, itu diantara dakwah. Tapi dakwah yang lebih memukau itu adalah akhlak kita. Bagaimana kita jaga tuh akhlak kita, pakaian kita. Lisanul hal afsah min lisanil magan. Jadi keadaan yang kita miliki itu lebih indah daripada ucapan. Terkadang kalau misalnya ada orang baru pakai pakaian benar bagus, itu bisa jadi dakwahnya lebih bagus daripada orang ceramah, walaupun hebat tuh dia ceramahnya 2 jam semuanya orang sampai nangis, atau 2 jam semuanya orang dibangkitkan semangatnya seperti semangat 45 misal. Tapi ada orang kemana-mana pakai siwak, kemana-mana pakai baju, menjalankan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa lebih istimewa.
Ya, kita dari rumah ke majelis pakai baju yang Islami, pakai peci, itu sunnah. Dan itu dakwah namanya jamaah sekalian, dakwah. Ketika kita niatkan, jadi dakwah. Tapi kalau kita nggak niatkan, nggak jadi dakwah. Seperti kita niat sholat atau kita niat wudhu yang sunnah, kita wudhu yang sunnah, kalau kita nggak niat, nggak dapat. Seperti kita cuci tangan, itu kan wudhu sunnah. Kalau kita nggak niat wudhu sunnah, kita nggak dapat pahala sunnah wudhu. Kalau kita nggak niatkan, itu kan sudah berlangsung pengajian yang sudah kita jalankan. وَمَنْ قَصَّرَ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دِينِهِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِينَ لَهُ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ. Barang siapa orang yang kurang dalam berdakwah di jalan Allah dan jalan agamanya, padahal dia ahli berdakwah, dia sangat memungkinkan untuk berdakwah, ilmunya banyak, mungkin dia berdakwah, sangat mungkin. Pagi, siang, sore, malam dia mungkin untuk berdakwah. Kenapa? Sehat walafiat. Tidak ada kerjaan mendadak buat dia. Ngapain? Seorang ulama, nah ingat, perjalanan seorang dakwah, pertama dia ulama. Kalau dia betul-betul mau dakwah, harus jadi ulama dulu. Tadi kan saya bilang, mana mungkin orang berdakwah tanpa ilmu. Ini dikatakan oleh saya punya guru, Sultanul Ulama Al-Habib bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, la yasihud du'a la yasihud da'i bila ilmin. Seorang dai, orang berdakwah itu enggak sah kalau misalnya dia tidak punya ilmu. Yang terjadi sekarang seperti itu. Baru cuma sekedar naik di atas mimbar Jumat, kemudian lantas orang menyatakan bahwa dirinya ustaz. Aneh. Sangat aneh gitu. Tapi itulah yang terjadi di zaman kita. Seakan seorang ustaz itu harganya murah. Fainahu dakhilun tahta umumil wa'idil warid. Ada ulama, dia mungkin berdakwah. Ada ulama, dia mungkin untuk ngajar, dakwah, tapi dia enggak. Itu berada dalam ancaman yang datang bagi orang yang menutupi apa yang telah diturunkan oleh Allah berbentuk petunjuk dan berbentuk kejelasan. Wa fi dzalika wa'idun syadidun, yang demikian itu dapat ancaman yang sangat berat dari Allah. Kalau ada ulama malas dakwah, kan ada aja tuh ulama malas banget dakwah, di rumah mulu, ngopi mulu, lah ulama ngopi mulu, keluar untuk dakwah. Keluar. Umat itu sangat membutuhkan. Biarin orang pada datang. Oh jangan, zaman sekarang kalau misalnya nunggu orang datang, orang nggak ada yang datang. Ya kan? Ngarepin nih orang-orang datang ke rumah ulama, nggak ada yang datang. Makanya zaman sekarang tuh ulama betul-betul menjemput bola. Yang seharusnya memang betul ulama itu cukup untuk di rumah aja, benar seharusnya. Tapi kalau misalnya tuh ulama di rumah saja nggak ada orang ngaji, keluar ke masjid, ke musola, majelis salim, di pagi hari di mana, sore hari di mana, kan dakwah. Karena Islam berkembang lantaran dakwah. Kalau misalnya tidak ada dakwah, Islam nggak bisa berkembang. Jauh dari Al-Madinatul Munawwarah ke Indonesia itu 7.000-an kilometer, 7.000 kilometer dari Madinah ke Jakarta nih, ke Indonesia, 7.000 kilometer. Itu bisa digapai lantaran apa? Penyebaran dakwah. Dakwah dari hal terkecil, jual beli dengan dakwah, pernikahan dengan dakwah, adat yang dijalankan dengan dakwah, akhlak dengan dakwah, berjualan dengan dakwah, kemudian pengajaran dengan dakwah, semuanya dengan dakwah tersebar di Islam. Jadi ingat, kita kalau mau ngebantu dakwahnya Rasulullah, itu udah ada bahagiannya. Kita udah ada majelis yang namanya Darun Najah. Udah itu aja maksimal. Ya kan? Kita udah ada majelis namanya Darun Najah. Itu aja maksimal. Dengan ketika kita menebarkan dakwah lewat Darun Najah, kita
mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita udah berdakwah namanya. Kita nggak mungkin berdakwah dengan maksimal, nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya aja nih malam 3,5 jam, satu majelis. 3,5 jam, satu majelis. Nggak bisa saya untuk 2 majelis malam Sabtu atau misalnya malam Minggu yang jam-jamnya padat. Padahal kita mau lebih banyak 2-3 majelis, tapi nggak bisa. Pulang ke rumah udah jam 12, mau ngadain majelis apa? Majelis jin memang. Majelis jin kita buat. Ya pesertanya jin semuanya. Jam 12 malam, mau benar aja. Ya kan? Nggak bisa maksimal. Saya, semuanya tidak bakal bisa maksimal berdakwah kecuali kalau kita saling kerjasama. Nah, ketika kita kerjasama, hasil dakwah yang maksimal. Nah, ini dalam jual belinya, ini dalam tempat kerjanya, ini dalam bakersnya, ini dalam bidang apa ya? Khotib. Oh, kira khotib Jumat. Lokomotif, masya Allah, ini dalam rumah semuanya. Nah, ketika kita lihat dakwah masing-masing, itu kan ada satu akumulasi, ada satu hasil yang ada dakwah secara maksimal, buat kerjanya dan sebagainya. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ada hadirnya di sini 20-30 orang berarti 30 tempat. Kalau cuma sekedar kita ngarepin guru doang, kasihan. Guru ada waktunya, guru ada tenaga yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, kita ngebantu. Begitulah baginda Rasulullah Muhammad. Dakwahnya Rasul dibantu dengan mereka para sahabat. Makanya ada peperangan yang langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah, ada 27 peperangan. Namanya Ghazwah. Ada peperangan tapi tidak dipimpin oleh baginda Rasulullah, tapi Rasulullah menyetujui. Itu namanya Sariyah. Itu ada 47 peperangan. Di antara yang Sariyah itu adalah perang Mu'tah yang ada di Yordan. Yang sekarang Al-Habib Umar mengadakan daurah di Yordan berikut haul. Orang-orang yang meninggal dunia di perang Mu'tah. Sayyidina Zaid bin Haritha, Sayyidina Ja'far Tayyar, kemudian Sayyidina Abdullah bin Rawaha, kemudian setelah itu panglima besarnya. Tapi panglima besar setelah itu Sayyidina Khalid bin Walid itu tidak meninggal di zaman baginda Rasul Muhammad, tapi setelah sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain. Itu dia. Jadi dakwah menurut kadar kemampuan yang kita miliki. Bapak Ahmadiyani dakwah lewat singkongnya. Dia nyabut singkong, dia nanam singkong dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dakwah. Ngajarin anak-anak singkong, dakwah. Ngasih orang singkong, dakwah. Gitu. Itu semuanya dakwah. Jangan pikir kelihatan yang sepele itu bukan dakwah. Jadi dakwah itu adalah pekerjaan baginda Rasulullah. Kalau kita mau ikut pekerjaannya Rasulullah menurut kadar yang kita miliki. Kalau kita bukan ulama, jangan maksa diri. Ya, kita bukan ulama, jangan maksa diri. Gitu. Kemampuan kita apa tadi dikatakan di alat setrum misalnya. Udah alat setrum kita berdakwah di situ. Oh, setruman bisa nyambung ya. Begitu juga hati kita. Ketika kita kuatkan diri kita kepada Allah, nyambung. Kalau setrum aja nyambung, ya kan? Coba kalau misalnya kita pegang setrum, kesetrum nggak? Sama orang ketika berbuat maksiat, bagaikan dia dalam keadaan kesetrum. Makanya orang kalau berbuat maksiat hidupnya salah mulu. Dia melakukan kebaikan salah, dia melakukan keburukan salah. Kenapa? Emang habis dia berbuat maksiat. Nah, diibaratkan orang yang ketika dia pegang kabelnya terlepas, kita dalam keadaan basah, yang ada adalah kesetrum. Wa zammun minallahi balighun, dan ini azabun wabilun, dan adab yang dahsyat. Makanya dakwah bukan kalangan ulama saja. Makanya saya baca kitab ini di sini, jangan punya pemahaman bahwa dakwah hanya ulama, hanya kiai, hanya habaib. Tidak, dakwah semua muslim.
Kita mengaku bahwa kita muslim, wajib berdakwah. Wa dhammun minallahi balighun, dan cercaan dari Allah yang sangat dahsyat kalau kita nggak mau ikut dakwah. Dan juga jangan kita punya pemahaman bahwa dakwah seperti dakwah yang ada di jamaah tabligh. Pemahamannya enggak juga. Pokoknya kalau misalnya kita duduk aja ngajarin orang salat, dakwah. Kita lagi santai, tadi saya bilang di warung kopi atau di warung manapun, ketika ada orang lagi ngomongin orang, jangan dong, jangan ngomongin orang dong. Atau kita lagi dalam keadaan olahraganya kita pakai peci, pakai celana panjang misal, atau pakai sarung, itu kan dakwah. Di mana orang-orang ketika tuh jalan atau olahraga, bukan sih kelihatan dan sebagainya, bahkan pahanya pada kelihatan. Kemudian ketika kita dakwah pakai peci, dakwah lewat olahraga, dakwah enggak? Dakwah. Ya kan? Besok nih Sabtu dan Minggu banyak nih orang pada jalan-jalan di tebaran jalan, masya Allah, ikut kita serta, nggak ada masalah, dapat pahala. Nah pahalanya itu adalah masuk dalam pahala dakwah. Kita kalau lagi beli duit lebih, kasih. Kasih. Kalau ada duit lebih, ini enggak. Kita kalau misalnya yang jualan si teteh, aduh si teteh, Indomie harganya 10.000, duitnya 100.000. Udah deh kembalian buat teteh, bisa aja. Itu bukan dakwah namanya, syahwat namanya. Paham nggak? Beda. Ini syahwat bukan dakwah. Iya, yang jualan teteh, masya Allah, duit 100.000, belinya cuma sekedar kopi, gitu, sama singkong pula, paling berapa? Kopi dan singkong, udah dah kembaliin buat teteh. Padahal anaknya lagi nunggu, paham? Kemudian istrinya juga lagi nunggu untuk beli bakwan, untuk beli tucuk dan sebagainya. Gara-gara dikasih lebihan buat sang teteh, itu namanya bukan dakwah, namanya syahwat. Itu harus dibedain jemaah. Itu harus dibedain antara dakwah dengan syahwat. Kita dakwah, misalnya, dakwah, harus pakai pakaian yang jreng, itu syahwat namanya. Kan dakwah harus pakai pakaian yang ngejreng. Orang nggak punya duit pakai ngejreng segala. Nggak punya duit udah pakai baju kokoh, udah dakwah namanya. Pakai gamis yang murahan dikit, yang 200.000 itu juga udah bagus banget, dakwah namanya. Nggak usah harus dipaksakan. Seperti kita dakwah misal ngadain majelis taklim atau mengadakan pengajian atau mengadakan maulidan atau mengadakan silaturahman atau sholawatan, nggak punya duit, ya udah, yang penting ada kopi, hasil namanya, itu dakwah juga. Terkadang kan kita harus memaksimalkan, jangan. Kalau harus berarti nggak pernah ada dakwah. Betul gak jemaah? Jangan. Jadi dakwah menurut kadar kemampuan kita. Itu yang dijalankan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menutup-nutupi apa yang telah kami turunkan, yang berbentuk penjelasan dan petunjuk setelah apa yang telah kami jelaskan kepada manusia lewat Al-Quran, itu mereka enggak mau dakwah. Ilmunya ada tapi enggak mau nebarin ilmu, ilmunya ada tapi enggak mau ngajar. Ini banyak nih model, ilmunya ada tapi enggak mau ngajarin orang, enggak mau bikin majelis taklim, enggak mau bikin majelis taklim. Jadi itu majelis taklim itu bukan perebutan kekuasaan. Majelis taklim itu bukan perebutan nyari duit, bukan untuk dakwah. Gak ada masalah. Di RT sini, RT situ, atau bahkan dalam satu RT banyak majelis taklim, gak ada masalah. Atau bahkan banyak pesantren dalam satu RT yang gak ada masalah. Ini Pak Ahmad ini. Sini. Dakwah juga sini, tempatnya di depan. Dakwah, tempatnya di depan, bukan di belakang.
orang yang dituakan kan setelah almarhum kan beliau kan, betul nggak? Itu namanya dakwah. Hormati orang yang lebih tua, itu namanya dakwah. Untuk jangan orang tua dengan anak muda dianggap sama, nggak boleh. Orang tua, waduh kebanyakan saya ngomong kayak gitu. Oh, iya, orang tua dengan anak muda nggak boleh dianggap sama. Kenapa? Tua nggak ada punya ilmu, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tetap di depan juga mau punya ilmu nggak, yang penting tua, gitu. Yang penting tua, nggak ada masalah. Kelapa aja tua, masya Allah, santannya banyak. Gitu. Malah lebih banyakkan santan yang tua daripada yang muda. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang punya ilmu, dia nggak mau ngajar, dosa. Jadi bikin pengajian. Dan pengajian itu nggak harus kita bikin pengajian seperti Darun aja seperti ini. Berapa puluh juta, berapa ratus juta. Nggak apa-apa, di emperan juga. Kita bisa ngajarin ngaji, nggak apa-apa orang ngaji di emperan rumah kita. Saya ngontrak nggak ada masalah. Emang jadi masalah? Depan rumah kita orang pada ngaji. A, I, U, Ba, B, Bu. Kan amat coba. Sebelah sono lagi pada belajar Al-Quran. Di sini belajar alif-alifan. Sebelah sono lagi belajar kitab. Sebelah sono lagi maulid. Kan nikmat. Nikmat ke jamaah. Itu di antara kenikmatan dakwah. Kan nggak mungkin saya ngajarin jamaah A, I, U. Habis waktu saya. Kesian ilmu yang saya miliki. Itu ada masing-masing yang ngajarin AIO, biarkan jamaah biasa. Saya ngajarkan kitab, mengajarkan syariatul Islam. Itu. Yang lain lagi ngajarin Al-Qur'annya lagi. Jangan semuanya saya. Kenapa? Habis waktu. Kasihan yang saya miliki. Artinya ada bagian yang masing-masing. Itu juga namanya dakwah. Sama, saya juga nggak bakal nyerobot orang menjadi yang tukang ngawinin orang, amil atau mandiin jenazah. Enggak, kalau itu saya serobot juga, habis saya. Saya juga amil juga. Saya juga ini, enggak, jangan dong, kasih. Itulah namanya dakwah. Enggak boleh kita serakah. Diborong semuanya. Yang mukul beduk saya. Yang azan saya. Yang imam saya. Yang doa saya. Yang qomat saya. Khatib saya. Yang megang kunci juga saya. Yang megang kotak amal juga saya, yang duit juga la haula wala quwwata illa billah. Enggak boleh, itu bukan dakwah. Syahwat tadi saya bilang. Ingat, jadi dakwah itu ada etikanya. Biarkan kita cuma sekedar bawa duit doang atau yang namanya bendahara, dakwah namanya. Ketika kita menjalankan amanah, enggak boleh tuh duit kita keluarkan tanpa persetujuan atau tanpa keputusan yang ada dalam musyawarah. Itu namanya dakwah. Gitu. Kita jadi ketua, jadi wakil, jadi sekretaris, atau hatta kita nggak jadi ketua, tapi kita cuma sekedar bersih-bersih masjid, mushola, majelis taklim. Dakwah namanya. Jadi jangan memahami hakikat dakwah dengan ringkas, atau jangan memahami hakikat dakwah itu dengan kerdil atau dengan kecil, tidak. Ada orang meninggal dunia, kita bantu. Ada orang nikahan, kita bantu. Itu bakal terasa tuh. Misalnya ada orang meninggal dunia, kita bantu. Itu bikinin hordengnya atau nyiapin kafannya, itu terasa orang. Allahu Akbar. Udah pernah ngelihat nih orang, ngebantu, itu bakal terasa. Itu dakwah. Gitu. Ketika kita dalam keadaan musibah, kemudian orang menolong kita, itu ingatan kita lebih tajam daripada kita kaya, kemudian orang datang ke rumah kita. Betul nggak? Gitu. Tapi berapa banyak orang kalau lagi kaya datengin kita kaya. Tapi kalau dalam keadaan miskin, padahal sih nggak seperti itu. Justru ketika kita dalam keadaan miskin atau dalam keadaan butuh, orang ngebantu kita, itu namanya dakwah. Dakwah. Kita lihat nih orang, ya Allah, dari pagi sampai siang sampai sore nggak keciuman bau masakan, datang dah pura-pura gitu. Habis itu kita kasih duit 10.000 aja deh, lumayan untuk beli nasi atau beras gitu. Lauknya tempe, tapi jangan beli daging
Di 10.000 beli daging gitu. Kan alhamdulillah. Itu lebih daripada ketika kita kaya dikasih orang 100 juta. Kita kaya dikasih 100 juta, nggak ada manfaatnya kita kaya. Ya kan? Tapi ketika kita lagi dalam keadaan butuh, ada orang ngasih kita 10.000, seperti kita dalam keadaan tenggelam, ada orang tenggelam, kemudian ada orang ngasih ban bekas. Bermanfaat gak? Sangat bermanfaat daripada ada orang ngasih emas. Orang lagi tenggelam dikasih emas. Lebih berharga ban bekas daripada emas. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi apa yang telah Allah turunkan lewat Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan kemudian mereka memperjualbelikan agama dengan harga yang murah. Seorang ulama, ustaz, kiai nggak boleh jual beli agama. Pokoknya kalau saya ngajar 2 juta. Pokoknya kalau saya ceramah 5 juta. Nggak boleh. Jangan jual. Ada orang ngasih, alhamdulillah. Ada orang nggak ngasih, jangan dongkol. Ya, itu kewajiban kita dakwah. Orang dakwah, semakin orang banyak dakwah, semakin dekat dia dengan baginda Rasulullah Muhammad. Orang semakin banyak dakwahnya, semakin dekat dia dengan baginda Rasulullah. Jadi jangan diukur dengan dunia kecil. Pokoknya kalau saya ngajar, ingat ya. Astagfirullah. Saya aja nih kain BHS. Waduh, dihitung-hitung. Ini sorban, apa namanya, Bang Idris? Sorban apa? Kasmir, Masya Allah. Ini peci. Terus saya kaget, peci anak saya harganya 700.000. Nah, saya beli peci 50.000 aja kayaknya nggak pernah. Sayang saya. Mendingan saya ngumpulin duit untuk transfer buat anak-anak saya. Ya, 700.000. Belum, Masya Allah. Itu udah cukup aja, udah saya nggak mau kasih tahu. 700.000. Nah, artinya kita dakwah nggak usah pakai yang model harus mewah, harus mahal, enggak. Nggak ada masalah. Kita punya sekedar sendal jepit, kenapa harus kita paksa-paksa pakai yang lain? Kita cuma sekedar pakai sarungnya gajah duduk. Nggak usah pakai, nih saya nanti jadi khatib harus pakai BHS. Ya, nanti pada akhirnya dia ngarepin duit, ngarepin amplop. Betul gak? Saya udah bawa BHS, berarti nih saya dapat duit banyak. Dakwahnya nggak benar, ceramahnya nggak benar, tapi duit mulu ngomong. Gitu. Gak ada kualitas dakwah, duit mulu. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh disejajarkan dakwah dengan duit. Jangan jual belikan Islam dengan duit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan, mereka masukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Silakan. Kalau mau dakwah tujuannya duit. Ngajarnya tujuannya duit. Waduh. Semangat. Ini para ulama dengerin. Para ustaz, para kiai, para habaib, dengerin semuanya. Orang-orang yang pada ngajar semuanya, mudaris, para tuan guru dan sebagainya, dengerin. Kalau kita tujuannya dakwah, ngajar, ceramah, tujuannya duit, silahkan dia untuk memasukkan di dalam perutnya itu api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Jadi emang harus betul ulama ikhlas. Makanya saya enak banget kalau misalnya ada ulama dalam keadaan maulid atau ceramah ngomongnya duit loh. Saya mau dikasih berapa nih? Dikasih berapa? Ilmu aja ente nggak punya. Cuma berkuar-kuar seakan ada ulama, padahal sesungguhnya bukan ulama yang sesungguhnya. Cuma berada di atas mimbar dia bisa. Untuk baca kitab nggak bisa. Gitu. Ibarat kalau misalnya tuh dia ayam cuma berkokok di kandangnya doang. Nggak mampu berkokok di tempat yang lain, gitu. Jadi jagoan apa? Jagoan kampung, bukan jagoan ayam. Jagoan kampung, jago kandang udah, gitu. Di kandangnya kelihatan, tapi di luarnya jangan seperti itu.
Ila qauli ta'ala, sampai firman Allah, "Fama asbaru 'alan nar." Apakah mereka sabar mendapatkan api neraka? Sabar enggak? Enggak ada yang sabar dapat api neraka. Kena rokok aja orang pada guling-gulingan, panasan. Ini sengaja dia masukin api neraka. Makanya ini dengerin semuanya. Wahai para ulama, wahai para habaib, wahai para kiai, wahai para ustaz, wahai para guru, jangan sampai dakwah ngajar tujuannya duit. Asik nih, saya diundang orang kaya, ya Allah. Asik nih, saya diundang maulid, kan lumayan maulid, minimal kan 1 juta, ya Allah. Allahu Akbar. Ini hati-hati nih. Buat perhatian buat kita semuanya. Baik ulama besar maupun ulama kecil dapat ini semuanya. Dapat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhadallahu al-mawathiqa wal 'uhuda 'ala alladziina atahum kitabahu wa 'allamahu wa 'ilmahu, maksudnya. Wa hikmatahu fi an yad'u 'ibadahu ila dzalika. Allah sudah mengambil janji kepada orang yang sudah diberikan Al-Qur'an dan ilmu Al-Quran, hikmah Al-Quran untuk berdakwah. Jadi ini Allah berjanji kepada ulama, ayo dakwah. Engkau jangan cuma sekedar dapat ilmunya saja, menang gelarnya saja, tapi dakwah enggak. Ini terkadang ada orang kalau mau dakwah dia lihat-lihat. Dakwah di mana nih? Istana, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dakwah di samping pinggir kali, aduh, ente gimana? Anak ente taruh di pinggir kali, ente suruh adab, astagfirullah. Ente mau masuk surga atau neraka? Astagfirullah. Namanya seorang dai, dia berada di mana saja untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama di atas boleh, di bawah boleh, di tempat orang kaya boleh, di tempat orang miskin boleh. Enggak dapat duit juga ada masalah. Seorang ulama siap menjadi miskin. Ya, orang-orang yang berdakwah siap menjadi miskin. Tapi kewajiban kita bagaimana bisa memakmurkan ulama. Jadi ada bahagiannya masing-masing. Ulama enggak boleh tujuannya duit untuk ngajar. Makanya banyak ulama pesantren-pesantren kita bayarannya berapa? Udah enggak usah. Ente mau kasih duit, alhamdulillah, enggak juga. Insya Allah gitu. Banyak tuh yang model kayak gitu. Walaupun ada juga udah bayaran segini. Tapi karena memang untuk kemaslahatan ini dan itu, ulama sendiri bukan direktur, ulama bukan pejabat. Kemudian ketika tuh ada santri menyatakan bayarnya berapa, diungkapkan karena memang buat mereka-mereka juga. Gitu. Bayaran pesantren 300. Makan aja sehari 3 kali. Itu aja udah. Belum gedung, belum biaya sang guru. Enggak sampai 300 itu sangat-sangat kecil dan sangat-sangat minim. Ngutak tuh para sang kiai. Ya Allah, dapat dari mana lagi saya buat besok anak-anak pada makan. Untuk bayaran dan untuk bayaran buat guru-guru yang ada. Guru-gurunya ada 50, Masya Allah. Kan nggak bakal mungkin tuh guru dikasih sebulan 1 juta. Lah anaknya bagaimana? Anaknya 1, istri 1, anaknya 3 atau 4. Dikasih 1 juta, cukup gak? Tunggu tuh sang kiai gitu. Nah kita sebagai umat bantu ulama. Kalau kita bukan ulama, bantu ulama. Maka kita berada di dalam relnya ulama. Amin. Gitu. Wa yubayyinuhu lahum, dan agar tuh ulama menjelaskan buat mereka. Jadi kewajiban ulama kalau udah dapat ilmu, dakwah yang rajin. Jangan ada males-malesan untuk dakwah. Ini kan terkadang semakin pintar, semakin berwibawa, nggak mau ngajar. Pokoknya kalau saya mah ceramah-ceramah aja. Astagfirullah. Ceramah itu cuma sekedarnya. Itu juga sekedar sambutan atau panggilan-panggilan saja. Tapi kalau ngajar, kan rutinitas. Apalagi kalau misalnya ngajar di rumahnya atau di majelis taklim, siapa yang mau gaji? Nggak ada yang ngaji. Nah, kelihatan seseorang ulama tuh dilihat dari seperti itunya tuh. Jangan dakwah melulu keluar, maulid ceramah, tapi dia nggak bikin pengajian. Ingat, pengajian dia siapa yang gaji? Nggak ada yang gaji. Gitu. Tapi semakin dia banyak membuat pengajian untuk masyarakat,
semakin ikhlas dia. Lihat guru-guru kita jemaah sekalian, sehari-harinya dakwah, di pesantrennya dakwah, di majlisnya dakwah, di luarnya dakwah. Ini kan terkadang ada orang kalau udah sibuk di majlis taklim nggak mau dakwah di luar, tetap dakwah keluar. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad, dikatakan oleh Al-Habib Umar, saya punya guru, walaupun tuh kita udah punya majlis besar, misal kita udah punya pesantren besar, tetap kita dakwah, harus kita lihat orang-orang yang ada di daerah-daerah tuh dakwah, masuk ke pelosok untuk dakwah, melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dakwatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan pemahaman kita bahwa yang namanya ulama ngetem di rumah. Justru ulama banyak jadwalnya. Jadwal apa? Ngajar, bukan jadwal ini dan itu. Ngajar, dapat duit alhamdulillah, nggak dapat duit emang udah nggak ada masalah. Tuh lihat, mereka kaum-kaum salihin. Apakah mereka hidupnya miskin? Tidak. Mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi santri saja, kalau ikhlas dijamin oleh Allah. Ini kita nih kalau misalnya kita ngaji ikhlas, dijamin rezeki kita oleh Allah. Bagaimana ulama? Yang ulama lebih tinggi derajatnya daripada orang awam. Itu 500 derajat lebih tinggi ulama. Yang 1 derajat itu antara langit dan bumi. 1 derajatnya itu antara langit dan bumi, dan ini 500 derajat. Keistimewaan ulama dengan orang-orang biasa. Samakah ulama dengan orang biasa? Enggak. Mau diapain pun enggak ada sama-samanya. Tapi ingat, ini ulama yang benar, bukan ulama dunia. Wala taktumunahu, jangan kalian menutup-nutupi ilmu. Jangan. Kalau udah dapat ilmu, jangan kau tutup-tutupi. Misalnya ada orang, Pak, tolong dah sholatin keluarga saya. Di mana? Pinggir kali. Astagfirullah, pinggir kali ente. Atau rumahnya di mana? Pak, yang sebelah situ. Dia tahu bahwa ini orang miskin. Astagfirullah. Jangan. Gak boleh pilih-pilih. Seorang ulama gak boleh pilih-pilih mana kaya, mana miskin. Gak boleh. Gak boleh. Gitu. Mana pejabat, mana rakyat. Gak boleh. Biasa. Kalau ulama sudah membiasakan mana pejabat, mana rakyat, ini yang namanya ulama. Tapi kalau misalnya ada orang datang pejabat, heboh sendiri dia. Bajunya pakai baju apa ya? Sorban apa ya? Yang tadinya nggak ada tikar apa namanya? Iya itu dia, karpet permadani. Oh pakai permadani. Kenapa? RT mau datang. Stop dulu. Lurah mau datang, camat mau datang, mau camat kek, mau siapa kek, giliran ngaji aja udah. Biasa tuh ibaratnya pakai karpet tembikar, ya udah pakai karpet tembikar. Emang kenapa emang? Mau ngaji, ya udah ngaji. Mau silaturahim, gitu. Di rumah lagi nggak ada duren, ya udah nggak ada masalah. Jadi paksa, lurah mau datang beli duren. Orang nggak mampu, sampai minjem segala. Itu bukan ulama. Jadi susah gak jadi ulama jemaah? Banget susahnya. Gak dapat duit, seakan dapat duit. Gak dapat duit, seakan dapat duit. Alhamdulillah, padahal gak dapat duit. Hari itu dia lagi gak makan, seakan habis makan daging kambing. Daging kambing pakai nasi mandi lagi. Padahal dia gak makan. Makan dari apa? Gak punya duit. Tapi seakan dia habis makan daging kambing sama nasi mandi. Pakai durian lagi, gitu. Padahal enggak. Enggak, ini bukan masalah kubul. Ini cerita. Enggak, bukan arti sisa minta mandi, enggak. Tidak itu. Ini enggak ada maksud kesana sih. Kalau jamaah punya pemahaman ke situ, enggak ada yang nolak, orang kasih. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Kan susah jadi ulama model seperti itu. Iya kan? Pokoknya zaman sekarang jadi ulama, kata Habib Umar, enak banget. Ketika dulu baginda Rasulullah dakwah disambitin. Ketika Rasulullah dakwah disebut dengan pembunuh, tukang kawin.
Sayang banget Rasulullah disebut dengan tukang kawin. Sekarang ini saya nih dakwah, Masya Allah, airnya aja ada berapa? Ada 3 air. Ada yang teh, ada yang putih, ada yang gayo lagi. Allahu Akbar. Dulu Rasulullah dakwah boro-boro ada model kayak gini. Jus gimana? Itu mata kasih usaha jus katanya. Enggak, ini artinya 3 udah kebanyakan. Tambah lagi jus, sampai mau minum lagi. Gitu. Udah kopi campur jus, anyang-anyangan saya. Pinter juga. Oh. Iya. Jadi tuh kalau jadi guru biar ikhlas, biar muridnya pada benar. Kalau gurunya nggak ikhlas, nanti muridnya nggak benar. Soalnya nyambung tuh. Guru nggak ikhlas, muridnya nggak benar, ngaco aja tuh jadi guru. Muridnya ngaco aja. Yang satu berzina, yang satu minuman keras, yang satu narkoba. Kenapa? Gurunya nggak benar. Kalau gurunya sinting, muridnya gembleng, semuanya apa namanya? Wiro Sableng, 212 apa namanya? Itu dia. Kalau gurunya gendang, muridnya sinting, udah begitu aja. Wiro Sableng, 212 tapak satu geni, saya lupa. Udah dia, itu dia. Tapak geni itu. Ya, tapi bukan 212 yang itu ya. Ini 212 yang ini. Jadi ingat, guru benar, murid bakal benar. Guru ikhlas, ini murid ikhlas. Hasilnya kerjanya mudah aja. Gara-gara guru yang ikhlas. Susah nih nyari guru yang ikhlas jamaah sekalian. Susah. Untung saya punya guru semuanya ikhlas. Untung. Wah, ini pemberian Allah yang Allah berikan kepada saya. Habib Umar, Maulana Syafi'i zaman ikhlasnya luar biasa, ikhlas bang. Enggak ngarepin apa-apa, Saya tahu persis guru-guru saya itu nggak pernah membedakan mana pejabat publik, mana orang rakyat biasa. Mana yang punya duit, mana yang tidak, sama semuanya. Bahkan kalau misalnya ada orang ngasih duit ke Habib Umar, misal, bagaimana tuh Habib Umar bisa memberi lebih darinya? Misalnya, saya lihat sendiri, ada orang ngasih cincin ke Habib Umar, lagi ngaji. Ada orang ngambil kasih cincin aja ke Habib Umar. Cincin Kalimantan. Habib Umar ngambil cincin apa namanya? Cincin Yaman yang harganya puluhan juta. Dikasih. Girang dia. Untung gede. Permasalahan bukan masalah untung gedenya. Berkahnya dari Habib Umar. Secara kualitas harta, ya Allah, ratusan juta, puluhan juta dikasih gara-gara cuma sekedar, belum tentu itu orang ngasih ke Habib Umar cincin yang sebenarnya cincin. Cuma girang aja untuk ngasih kepada ulama. Apa pemberian yang Allah Subhanahu wa taala lewat berikan oleh Habib Umar dengan cincin yang mahal. Saya lihat nggak mau beliau seakan berhutang budi dengan orang lain. Insya Allah. Gitu. Kan jarang model guru seperti itu jamaah. Ya kan? Jarang. Ikhlas betul-betul. Karena dengan ikhlas murid pada pintar semuanya. Kalau misalnya itu guru ikhlas, itu murid bakal sukses semuanya. Jadi itu bisa mendatangkan murid bakal menjadi waliullah, bahkan kalau gurunya wali. Murid bakal bisa menjadi ulama kalau gurunya memang ulama. Bisa jadi muridnya gendeng kalau memang gurunya gendeng. Gitu aja. Gitu. Jadi jangan salah cari guru. Nggak harus yang ulama besar, nggak harus yang profesor besar, guru besar. Kan, lihat akhlaknya. Lihat akhlak. Lihat akhlak. Bagaimana adabnya? Ya, adab dengan sesama ulama, adab dengan orang yang lebih tua, adab dengan yang lebih muda. Bagaimana ucapan-ucapannya? Gitu. Nyentuh hati gak? Di antara ulama yang memang betul-betul ulama, dia ngomong, hati kita tersentuh. Allahu Akbar. Tersentuh luar biasa. Itu di antara tanda ulama-ulama akhirat.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita ulama akhirat semuanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah yaumal qiyamati bilijamin min nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya ilmu kemudian dia menutup-nutupinya. Ada orang mau ngaji, nggak boleh sama dia. Jangan, nanti belum saatnya waktunya ngaji. Nggak boleh. Kalau mau ngaji sama saya, duit. Daftar. Itu sama saja nutupin ilmu. Al-jamahullah yaumil qiyamah, bakal dia dikalungkan oleh Allah. Yang seperti ada orang India kan dikalungin tuh. Tamu datang ke rumah orang India, dikalungin nggak? Dikalungin pakai kembang, ya kan? Ini dikalungin sama Allah. Bilijamin min nar, tapi kalung yang terbuat dari api neraka. Kalung yang terbuat dari api neraka. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Welcome. Masuk neraka, welcome. Astaghfirullahaladzim. Wassu'alu bilisanil magali zahirun jaliyun. Pertanyaan ini dengan lisan ucapan ini sangat nampak. Kalau misalnya ada orang-orang mencari ilmu kan ketahuan. Ada orang mengaji kan ketahuan. Jangan ditunda-tunda kalau ada orang mengaji, ajarin. Kalau misalnya ada orang ngaji, jangan bilang ente harus bayar dulu. Kalau ente mau ngaji sama saya, siapin tempat yang bagus. Di situ ada ada AC, di situ ada buah-buahan, di situ ada Wali Songo dulu dakwah emang di mana? Di pelataran ya, Mah. Pelataran. Di antara galangan sawah tempat orang jalan kan. Parit di situ ngaji. Wali-wali Songo yang ada. Kemudian di bawah itu tempat di sawah saung, ngaji di situ panas. Enggak ngarepin apa-apa enggak gitu. Kita udah ada kipas angin, kita udah ada AC, masih aja juga salah. Panitia disalahin mulu. Wala yab'udu an yakuna su'alu bilisanil hali. Dan tidak pernah jauh ketika ada orang yang meminta dengan lisan hal, mithlahu aw ghariban minhu, atau yang seumpamanya. Jadi kalau misalnya ada orang mau belajar, ajarin, nggak usah pakai gimana. Ada orang misalnya mendekat sama kita, udah ajarin. Berarti tanda dia mau belajar sama kita. Ada orang nanya waktu kita kasih tahu nih, gitu. Jangan pelit. Kita punya ilmu, semakin kita banyak keluarin, berkahnya banyak. Sebagaimana ketika kita punya harta, kita keluarin, berkahnya banyak. Kita punya harta, kita keluarin, berkah luar biasa. Cuma memang kalau misalnya orang pelit, dihitung-hitung, saya ngeluarin mulu, ya, dia nggak tahu matematiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana dia bakal dapat duit? Itu semuanya kan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menentukan. Berapa banyak nih orang sembuh dari penyakit gara-gara gemar sedekah. Dia terjauhkan dari berbagai macam bala dan musibah gara-gara sedekah. Gitu. Ada orang di tempat kerjaannya susah betul untuk naik, karirnya hancur gara-gara banyak sedekah, Allah mudahkan. Waqad qila lisanul hali afsahu min lisanil magal. Pernah dikatakan bahwa lisan keadaan lebih indah daripada lisan ucapan. Jadi itu akhlak kita, walaupun kita nggak ngomong, itu lebih istimewa daripada orang yang ngomong. Bisa jadi orang ngomong sampai 2 jam, ceramah 2 jam. Ada wali cuma duduk aja. Tapi duduknya sunnatul Rasul. Hadap kiblat, sambil zikir, menjalankan sunnah. Adem kita lihat. Itu itu yang lebih berguna daripada ketika kita lihat ada orang ceramah tapi enggak menjalankan sunnatul Rasul Muhammad. فإذا رأى ونظر عالم بدين الله المذكر بأيام الله الداعي إلى سبيل الله إلى الجاهلين بالعلم
Al-ghafilina 'anil akhirati al-muqbilina 'ala dunya lam yas'ahu illa an yubayyana lahum ma yajibu 'alaihim min haqqillah wa yalzimu min ta'ati wa iqamati amri wa ijtinabi ma'siyati wa rukubi nahi. Ketika ada seorang ulama, ini ada ulama memandang dengan agamanya Allah, ini ulama betul-betul ulama yang selalu memberikan nasihat di waktu-waktu keagungannya Allah, adai ila sabilillahi, dan selalu menyuruh di jalan Allah, ilal jahilina bil ilmi, kepada mereka orang yang bodoh dengan ilmu, al-ghafilina 'anil akhirati, orang yang lalai dengan akhirat, al-muqbilina 'ala dunya, tapi mereka heboh dengan dunia. Kalau sama dunia dokoh banget nasihatin. Jadi kewajiban ulama nasihatin sama orang-orang yang ahli dunia, sama orang-orang yang ahli maksiat. Bagaimana caranya? Ulama nggak mampu ke tempat prostitusi. Nah, muridnya yang mampu. Ini jamaah. Saya nggak mampu ke tempat prostitusi. Saya wakilin ke Bang Idris. Bisa? Enggak pulang. Wah. Malah nggak pulang. Wah. Pulang habis itu nggak jadi nggak pulang. Jangan, kan saya udah wakilin. Karena saya lagi nggak mampu. Repot. Nggak balik. Stop. Dosa saya nanti kalau nggak balik. Apa katanya? Itu dia. Jadi perwakilan. Saya nggak mampu untuk duduk-duduk di pos ronda, wakilin jamaah. Ayo di pos ronda. Saya nggak mampu untuk ngetrek motor, ini beker. Ya nggak bisa, kejengkang saya. Ya udah ada Bang Saiful ngetrek motor, dakwah. Itu kan namanya dakwah. Wakilin saya. Jangan semuanya saya. Gitu. Waduh, repot. Yang ke tempat prostitusi saya, yang ngetrek saya. Aduh, habis waktu saya. Dan ini untuk dakwah. Ya, ini untuk dakwah. Karena mengamalkan ilmu, itu dia tadi dikatakan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu nggak ngamalin bagaikan pohon tanpa buah. Cuma untuk orang ngadem doang udah gitu. Tapi nggak ada buah. Ini pohon apa? Pohon mangga. Ya Allah, udah tua nggak ada mangganya. Ibarat ilmu, nggak ngamalin ilmu tuh. Gabung. Kenapa? Bukan main. Oh bisa? Oh ya udah wakilin. Misalnya saya nggak mampu untuk di sepak bola, digaprak saya. Ya udah ada jamaah yang ikut main bola, dakwah di situ. Waktunya sholat. Kan dakwah namanya. Ketika tuh main bola jangan pakai celana pendek, kan dakwah namanya. Dakwah gak? Dakwah. Gitu. Jangan kalau misalnya menang kemudian minum angker bir. Mau angker bir kayak, mau angker apa namanya, angker setan, semuanya. Jangan. Itu namanya kan mewakili guru namanya. Gitu. Kenapa Ibu? Pohon angker. Iya, pohon angker. Untuk lam yasau illa an yubayyana lahum, wajib tetap ulama untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi tuh ulama nggak ada capeknya ngajarin umat. Ngajarin lagi. Yang kaya diajar, yang miskin diajar, yang semuanya diajarin, semuanya. Karena apa? Ketika disebut dengan kiai kan disebut dengan ulama, itu kan disebut dengan gurunya bangsa. Semuanya belajar sama dia. Makanya tuh bagus sekali kalau ulama tidak berpartai. Kenapa? Ulama guru bangsa. Yang hitam di dia, yang hijau di dia. Kalau misalnya dia di hijau, yang kuning enggak dong. Kalau misalnya dia di putih, berarti yang hitam enggak. Makanya seorang ulama jadi guru bangsa untuk semuanya. Susah enggak? Susah. Apalagi dalam zaman politik. Fulus. Maafi fulus, mahfuz. Serem juga tuh ucapan kayak gitu. Ya orang setiap doa partai politik 50 juta, 100 juta. Lumayan nggak Bang Idris?
Doa, Rabbana atina lagi pada partai politik atina 100 juta. Insya Allah. Doa cuma begitu doang. Belum tentu doa benar. Salah-salah doa masuk WC. Al-muqbilin ala dunia, orang-orang yang pada hobinya dunia, ajarin. Jadi tuh ulama-ulama nggak ada waktunya untuk santai. Dakwah lagi dakwah, waktunya santai untuk istirahat, untuk ngambil kekuatan lagi. Diibaratkan tuh HP untuk ngecas. Jangan dikeluarin mulu ya, nanti nggak bisa untuk dipergunakan. Jadi tuh ulama ketika istirahat namanya ngecas. Ngecas kan nggak lama-lama banget. Ada nggak ngecas sampai 5 jam? Enggak, rusak nanti HP-nya. Illa an yubayyana lahum ma yajibu 'alaihim min haqqillah. Kecuali ulama itu betul-betul mengajarkan kepada umat apa yang wajib dalam hak-haknya Allah. Ajarin tentang kewajiban dia sebagai hambanya Allah. Wa yalzimuhum min ta'ati, dan melazimkan, mengajak mereka untuk taat kepada Allah. Wa iqamati amri, dan menjalankan perintah Allah. Wa ijtinabi ma'asyati wa rukubi nahi, dan bagaimana agar umat menjauhi maksiat kepada Allah dan menjalankan larangan Allah. Fa'amal ulama'ul mugassiruna, adapun ulama yang kurang. Ilmunya banyak, jabatannya banyak, tapi kurang dakwah, kurang ajar. Maksudnya bukan kurang ajar gimana, ngajarnya kurang. Alladzina qad ghalaba 'alaihim at-tafriq wa at-takhlid. Kebanyakan udah bercampur dengan dunia udah. Nih. Udah kebanyakan campur dengan dunia. Hari ini dia meeting sama ulama, meeting sama bos. Hari ini lagi meeting sama bos. Hari itu lagi meeting. Kapan mau dia dakwah? Kalau semuanya meeting, ulama kerjanya dakwah. Jangan dikasih tuh untuk tentang meeting dan sebagainya. Kalau misalnya itu orang kaya mau peduli sama ulama, kasih duit. Jangan ulama diajak meeting, ya kan? Jangan. Kalau misalnya kita nih orang kaya, kasih ulama duit untuk dakwahnya. Jangan ulama diajak meeting, jangan ulama diajak musyawarah, diajak rapat lagi. Jangan ulama diajak ngebersihin halaman, ulama diajak ngebersihin got. Jangan. Waktunya tuh istimewa dan mahal ulama. Lah ulama diajak ngebersih halaman. Kan dia juga warga, enteng nggak punya watak. Nggak tahu cara pengagungan kepada mereka para ulama. Ulama disuruh, karena ada hari Minggu tuh misalnya kerjaan RT, panggil tuh Ustadz, panggil tuh Kiai, astagfirullah. Tidurnya dia lebih istimewa. Kenapa? Dia untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita yang turun, yang ngebersihin got kita, yang bersihin masjid kita, yang merangkai keindahan alam itu adalah kita. Biarkan ulama untuk sekedar dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bagian yang tidak boleh satu sama lain ngambil bagian tersebut. Falaisa yamuhum dzalika, yang tidak ada semangatnya buat itu. Ada ulama nggak punya semangat dakwah, bukan ulama. Ulama nggak punya semangat dakwah, bukan ulama. Ini lagi ulama yang lagi dipentogin sama Imam Al-Haddad, lagi dinasihatin ya ulama. Nanti giliran kita dinasihatin. Sabar aja, sabar. Ya, nanti giliran kita santri dinasihatin. Kita jadi santri, jadi orang awam, kewajiban kita ngaji. Jangan ada alasan gara-gara puyang dikit nggak ngaji. Jangan ada alasan nggak punya duit sedikit nggak ngaji. Dosa, laknat nanti. Nanti ada waktunya. Ini jamaah, sabar aja dulu, nanti dipentogin sama Imam Al-Haddad. Sabar. Ini ulama lagi dipentogin. Kalau jadi ulama bagaimana sih? Li'annahum qad syarakul juhala fil idha'ati wal ihmal. Kalau ada ulama malas dakwah, itu berarti mereka sudah berserikat kepada orang bodoh dan menyia-nyiakan agama dan menganggap remeh. Wasayil amali wal aqwal, dan sungguh telah buruk perbuatan dan ucapannya. Falaisu yatamayyazuna 'alaihim illa bi suratil ilmi wa rusumih. Mereka tidak ada bedanya, tidak ada keistimewaannya, tidak ada bedanya mereka. Kecuali cuma sekedar punya ilmu doang, kelihatan doang punya ilmu.
Ilmunya tinggi banyak tapi nggak punya adab. Gelarnya doang sampai S3 tapi nggak punya adab. Sekolahnya di sana di sini tapi nggak punya adab. Allati ala alsinatihim wa dhahirin falisa ulaika min aimmatul huda, yang dengan lisannya mereka secara zahir mereka bukan imam-imam yang penuh dengan petunjuk, bukan. Cuma kelihatannya doang kiai, bukan kiai dia. Penjahat. Kelihatannya doang kiai, ilmunya banyak tapi nggak pernah mau dakwah. Kiai. Ngopi mulu di dalam rumah. Ngobrol mulu sama tetangga. Lah kiai apa namanya itu kalau apa namanya jual mobil jual motor ngobek, kalau kiai ngobek muka kayak tukang ngobeknya di akhirnya. Lah kiai jangan dong, dan kiai juga tahu diri, jangan ngobek itu, jangan ngobek, mau ngobekin apa jangan ngobek. Ya ulama jaga wibawa ulama. Tapi kita ini kalau udah dapat hasil obyekan kasih ulama. Kitanya. Gitu. Kita udah dapat hasil obyekan, ulama dilupain. Sementara ulama nggak mau ngobek. Kita dapat obyekan nggak kasih ulama. Kalau habis perang saja jamaah, perang kaum muslimin menang, itu ada khumus. 1/5 dari 1/5 bagian dari harta kekayaan peperangan, ulama dapat. Ulama dapat tuh, mereka para ulama dapat bagian. Misalnya kaum muslimin ketika itu dapat emas, intan, brilian dan sebagainya, 1/5-nya tuh diantaranya ulama dapat. Gitu. Wala min du'atil khair, dan juga bukan orang yang berdakwah kebaikan tuh. Kalau misalnya ada ulama malas ngajar. Dengerin nih kalau jadi ulama, ustazah, kiai, para habaib, dengerin. Nggak boleh males dakwah. Males berarti dia bukan mengajarkan kebaikan. Dengerin semuanya. Wala adilai tariqi ilallah, tapi dan juga dia nggak bakal menunjukkan kebenaran jalan di jalan Allah. Al-Malikul Azim, yang maha sang diraja yang maha agung. Bal yakunu man yakunu huwa sababu fi jiratil amati wa tajasurihim. Bahkan bisa jadi ulama yang model seperti ini sebab menjadi orang awam tersakiti dan menyalahi beban yang ada. Bisa jadi tuh orang-orang awam tuh berbuat maksiat gara-gara ulamanya enggak pandai berdakwah. Enggak mau berdakwah. Jadi berat memang jadi ulama. Ya Allah. Wastirsalim fi ma la khaira fi. Dan ucapan-ucapan yang terkandung dari mereka itu enggak ada benarnya. Minal aqwali, ucapan, wal af'al, perbuatan, allati tusqitullah wa rasulah, yang membuat Allah dan Rasulullah marah. Walaupun tuh kelihatan ilmunya banyak, tapi nggak mau dakwah, nggak ada tuh. Tuh ada ulama benci sama ulama yang lain. Kalau tuh ada ulama benci sama ulama yang lain tuh muridnya banyak banget. Andai kan tuh ada ulama yang ngomong kayak gitu, itu dengki tuh ulama. Sebelah ulama, ya Allah, kan dia nggak punya ilmu, kok muridnya banyak, berarti dengki. Nggak pantas jadi ulama, nggak pantas jadi kiai, nggak pantas jadi ustaz. Kalau hatinya masih kekeh sama orang, gitu. Mau masalah jamaah banyak atau tidak itu Allah yang maha menentukan. Ya jamaah, nggak boleh itu ulama kayak begitu, nggak boleh ulama kekeh. Nggak ulama kekeh. Kalau orang awam, orang yang tukang adu ayam kekeh wajar. Yang adu kambing dan sebagainya itu kekeh wajar, dia kalah, kambingnya kalah, atau ayamnya kalah dipatok dengan ayam yang lain. Nah, ini ulama kekeh. Apa yang mau dikekehin? Astagfirullahaladzim. Wadzalika anna al-'amata idza ra'aw al-mansubina ila al-'ilmi wad-dini yatahawanuna wa yatasahaluna fi iqamati amrillah wa faraidhi. Demikian orang awam, kalau misalnya udah melihat orang yang punya ilmu dan punya agama, mereka malah bermalas-malas dan menganggap lalai. Mengadakan itu adalah semuanya hal yang biasa dalam menjalankan perintah Allah. Kalau ada ngelihat ulama, nggak ada hormatnya.
Ini kesalahan orang awam juga. Ada ulama nggak ada rasa hormatnya sama sekali. Padahal kewajiban orang awam mengagungkan ulama. Kewajiban ulama dakwah, tak kenal lelah, capek, terus dakwah. Nah kewajiban orang awam gantian, mengagungkan ulama. Bal rubbama jarahum dzalika 'anil wuqufil muhlikat wal jara'imil mubiqat. Bahkan bisa jadi itu ada kalau misalnya ulama yang tidak pandai untuk berdakwah, ilmunya banyak tapi nggak pandai berdakwah, membuat mereka orang awam terjatuh di dalam hal-hal yang binasa dan dosa-dosa besar. Fasara al-ulama'ul kainuna bihadzal mathabati min du'ati syarr wa aimati dhalalah. Maka jadilah ulama yang enggak mau berdakwah, dengerin. Ulama yang enggak mau berdakwah, ulama yang enggak mau ngajar, itu kedudukannya seperti orang yang mengajak keburukan dan imam-imam yang sesat. Allahu Akbar. Jelas sekali Imam Al-Haddad. Walaupun dia ilmunya banyak. Keluar dari pesantren, keluar dari perguruan tinggi, keluar dari Timur Tengah dan sebagainya. Tapi malas dakwah. Sesat tuh sesat. Jadi kewajiban ulama apa? Dakwah. Dakwah lagi dakwah, dakwah lagi dakwah. Min haitsu ya'lamun aw min haitsu la ya'lamun. Mereka tahu atau tidak tahu, wajib dakwah. Dakwah. Udah dakwah di RT-nya, bagaimana dakwah di RW? Udah dakwah di RW, bagaimana dakwah di lurah? Bagaimana di kelurahan dan sebagainya. Sebelah sini udah didakwah, cari tempat yang belum didakwah, dakwah dengan kemampuan yang dimiliki. Enggak mau dakwah dengan lisan, dakwah dengan hal. Makanya ulama-ulama kita ketika sudah letih dan sebagainya, mereka menggunakan gamis ini untuk dakwah. Dengan adanya mereka di tengah masyarakat model seperti ini dakwah. Gamisnya, sorbannya, jubahnya, ya kan, pecinya itu udah dakwah. Soalnya kalau misalnya mau ngerepin ngaji kan suara bisa jadi habis. Kekuatan bisa jadi habis. Tapi ketika tuh ulama dia punya mobil, contohnya mobilnya ada berstiker salawat atau stiker lafzul jalalah Allah dan Rasulullah, itu juga dakwah jemaah. Rumahnya ulama misalnya, kalau rumah ulama beda ya dengan rumah orang yang lain. Rumah ulama itu adalah lafzul jalalah Allah, itu dakwah jemaah sekalian. Jadi tuh ulama walaupun tuh dia lagi nggak ada di rumah, orang ngelewatin tuh dakwah. Ada gambar para ulama, ada gambar para orang-orang soleh, ada tulisan-tulisan Arab, Al-Quran dan hadis contohnya. Itu dakwah jemaah. Makanya jadikan rumah kita seperti itu. Misal depan rumah kita, foto guru kita, Habib Umar contohnya, udah dakwah. Orang ngeliatin rumah kita, Masya Allah, Habib Umar. Di depan rumah kita, misalnya di depan, seperti di depan masjid ini, majelis ini ada bacaan lafzul jalal Allah dan Rasulullah, dakwah. Walaupun kita lagi di mana tahu, itu tetap dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak kalau begitu jadinya? Enak. Hatta kita dalam keadaan tidur, atau kita kerja, atau kita kemana, hasil dakwah. Gitu. Jangan rumah kita fotonya sembrono. Waduh, habis kita beli emas, sekarang biasa tuh. Kalender, waduh, foto perempuan yang telanjang-telanjang. Ditaruh di rumah kita lagi. Ada sebagian ditaruh tempat musola rumahnya. Ada-ada aja lagi. Astagfirullah Akbar, depannya foto perempuan telanjang. Yang benar aja. Ini foto perempuan telanjang di sampingnya tasbih. Astagfirullah. Ingat tuh, hati-hati di rumah kita. Terkadang ada perempuan telanjang. Dulu-dulu tuh misalnya jamaah yang pada kawin pada pakai ngemben doang, perempuannya ditaruh depan rumah, itu kan namanya telanjang. Copot, nggak usah, nggak boleh. Gitu. Kan itu justru istri dosanya lebih dahsyat. Orang lain aja kita panjang di situ dahsyat dosanya, bagaimana itu istri sendiri? Ya, jamaah sekalian. Jamaah, jangan di depan rumah kita ada salib. Konyol. Rumah muslim depannya salib. Nggak boleh. Nggak boleh. Pakai apa dong? Lafzul jalalah Allah dan Muhammad. Atau foto ulama, kita punya guru namanya Habib Umar. Udah taruh aja dari situ, udah dakwah jalan Allah. Kan gampang sekali kita jamaah sekalian. Di rumah kita. Orang ketika masuk rumah kita nyaman. Kenapa? Ada bacaan ayat kursi. Ada foto ulama-ulama. Orang-orang soleh. Nyaman, alhamdulillah. Gitu. Apa yang ada di dalam rumah kita jamaah?
Jawaban ada di dalam diri kita. Dalam rumah kita fotonya siapa? Nah itu. Kalau kita mau dengan Rasulullah, jadikan tuh gambar yang istimewa. Mereka para ulama, para aulia itu adalah gambar istimewa. Fana'udzubillah minal in'ikasi wal intikas. Imam Al-Haddad menyatakan na'udzubillah dari keterpurukan hal tersebut. Wa nas'alul 'afata min kulli mahdzurin wa ba's lana wa li ahbabina wal muslimin, dan kita minta kepada Allah afiah dari hal-hal yang telah dilarang dan musibah dari kita untuk kita atau kekasih kita dan atau mereka kaum muslimin yang ada. Wal 'aqibatul lil muttaqin, dan karunia besar, hasil indah itu buat mereka orang yang bertakwa. Walau udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada musuh kecuali mereka orang-orang yang berbuat zalim. Wallahu a'lam. Ditandain thumma innahu laysa yas'u ahlul hajji wad din min ulama'ir rasikhin an-nasirin lillahi wa rasulih wal muslimin ba'da ma qad ra'u wa syahadu bil 'ayan min al-radil 'am min al-huda wa an iqamatil umuri lilahiyah wal faraid diniyah wa rukubil muharramati syar'iyyah wa ridha bil jahl badalan min al-'ilmi wa dhalalati 'iwadan al-huda wal batil